Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imrotus Sani Mafira dengan NIM 200605110036. Di sini saya akan mendemokan program yang telah saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah pemrograman mobile yang diampu oleh Bapak A'la Syauqi MKOM. Nah, di sini saya telah membuat aplikasi Plavit. Nah, aplikasi Plavit adalah aplikasi yang memberikan informasi mengenai tumbuhan, baik pohon-pohon maupun berbagai macam jenis bunga. Nah, pada aplikasi ini saya telah membuat dua folder, yaitu model dan view. Nah, di dalamnya terdapat beberapa folder. Nah, pada folder model terdapat ada terdapat file tumbuhan.dart, kemudian di view ada katalog.dart, detail tumbuhan.dart, home screen.dart, landing.dart, landing page.dart, login.dart. Nah, selain itu terdapat file main.dart. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang main.dart. Nah, pada file ini adalah file yang pertama kali dijalankan karena di dalam kelas main.dart ini terdapat di dalam file main.dart ini terdapat metode main dan run app yang akan dijalankan. Nah, di sini ketika main.dart dijalankan, maka dia akan memanggil metode landing atau memanggil kelas landing. Nah, kelas landing di sini terdapat metode landing di mana susunannya seperti biasa, terdapat widget scaffold, kemudian ada kontainer, kemudian terdapat kolom yang digunakan untuk mengatur image dan teks. Nah, di sini terdapat image asset, pemanggilan image asset yaitu image. Di sini saya telah memasukkan beberapa gambar. Saya memanggil plan.jpg dengan diatur panjang dan lebarnya. Kemudian terdapat widget text. Kemudian di dalam widget text juga dapat mengatur stylenya dengan text style. Kemudian pengaturan urutannya text align. Kemudian terdapat builder. Nah, builder di sini yang digunakan untuk membuild button yang telah saya buat. Di sini saya menggunakan button raise button yang digunakan untuk button sign in, kemudian ada sign up. Nah, di sini terdapat fungsi on press yang digunakan untuk membuat fungsi pada button yang telah dibuat. Nah, on press di sini, on press di dalamnya terdapat metode push, yaitu navigator.push ke material background ke login. Nah, di sini itu maksudnya apabila button sign in ditekan, maka dia akan masuk ke kelas login, diarahkan ke login. Nah, di sini buttonnya juga dapat diatur warnanya, kemudian teksnya juga dapat diatur, tekstilnya juga. Nah, untuk button sign up juga sama, di mana dia juga terdapat builder, kemudian di sini dia menggunakan outline button, kemudian ada on press, di mana di dalamnya juga di push ke login. Juga sama terdapat material set button style. Nah, ini button style yang digunakan untuk mengcustom dari buttonnya. Nah, apabila dijalankan pas main itu akan diarahkan ke landing, maka tampilannya akan seperti ini, di mana terdapat image, kemudian terdapat teks, kemudian terdapat dua button yaitu sign in dan sign up. Selanjutnya setelah landing itu ada login, halaman login. Nah, login.dart. Login.dart ini yang digunakan untuk menampilkan screen login. Nah, pada kelas login ini terdapat fungsi yaitu text editing controller dengan yang mempunyai variabel username controller dan pwd controller. Nah, setelah dideklarasikan seperti itu, diinisialisasikan variabelnya, di mana variabel username dimasukkan nilai Makfira, kemudian passwordnya 010402. Nah, sama di sini ada scaffold, kemudian ada app bar. App bar itu yang digunakan untuk menampilkan bagian atas bar pada tampilannya. Nah, di sini
saya menggunakan icon button. Icon button yang digunakan adalah arrow back. Jadi icon arrow back itu ketika difungsikan, ketika dipencet bisa berfungsi, di mana terdapat on-press di dalamnya, terdapat push ke material background yang akan dirotasikan ke halaman landing. Nah, untuk bodinya sendiri terdapat widget text, kemudian terdapat text style untuk mengatur teksnya, kemudian ada text field yang digunakan untuk username sama password ya, berupa inputan. Kemudian ada teks juga untuk forget password. Kemudian ada button di mana menggunakan button elevated button. Di dalamnya terdapat on press, di mana jika username controller berisi username dan berisi password yang telah diinisiasi tersebut, maka akan dirotasikan dan dibuild ke halaman landing page dengan dipasing data, berarti dipasing data username controller text. Nah, untuk backgroundnya apabila salah maka jika password salah akan muncul teks password salah, jika emailnya salah terdapat username salah maka akan muncul username salah. Nah, seperti ini. Nah, jadi tampilan setelah landing apabila dipencet sign in maka akan muncul halaman login. Dan di sini apabila dimasukkan value yang saya memasukkan username yang benar, Makfira, kemudian jika saya memasukkan password salah 05 maka dia akan muncul password salah. Tapi apabila saya memasukkan username yang salah maka dia akan muncul username salah. Nah, apabila saya memasukkan yang benar, ketika klik login maka akan masuk ke halaman landing page .dart. Nah, ini sebenarnya halaman landing .dart. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan halaman landing .dart. Landing .dart di sini seperti biasa yang telah saya sebutkan, terdapat scaffold. Nah, di sini landing page .dart. Di sini terdapat deklarasi variabel param yang digunakan sebagai untuk menyimpan data, untuk dipasing data. Nah, di sini landing page, list param, kemudian terdapat list ini yang digunakan untuk list container yang digunakan untuk menyimpan widget kelas. Nah, jadi nanti terdapat untuk apabila ada button navbar itu digunakan untuk button navbar. Jadi ketika button navbar dipencet maka akan pindah halaman atau ternavigasi berdasarkan indeksnya. Selanjutnya ada ini return scaffold Eber. Nah, Eber di sini yang digunakan pada aplikasi di atas, di mana nanti akan muncul di sini muncul Clevit. Nah, sebagai Ebernya, di mana terdapat icon buttonnya berupa shopping chart. Nah, shopping chart di sini. Kemudian, di sini saya tidak memberikan fungsi, on-press-nya saya kosongi. Kemudian saya pada bodinya terdapat drawer. Nah, drawer ini nanti yang akan muncul di sebelah kiri Clevit ini. Nah, drawer di sini saya menggunakan list view, di mana list view ini yang akan digunakan untuk mengelis pada drawer. Nah, untuk menampilkan data akun user dan email user nantinya. Nah, selain itu terdapat list style. Nah, list style di sini digunakan untuk mengelis datanya nanti. Di sebentar pada list view ini yang ditampilkan seperti ini. Nah, karena image-nya saya menggunakan internet, jadi akan muncul seperti ini. Saya mengambil gambar di internet, kemudian akan muncul akun name. Nah, akun name ini, Makfira ini diambil dari passing data pada login tadi. Username login itu akan tersimpan di variabel param dan dicetak di sini. Kemudian di sini terdapat list
list style. List style di sini untuk mengelis data. Dan di sini saya menggunakan icon setting dengan teks pengaturan. Dan di sini on tab-nya saya kosongin. Kemudian list style untuk teks logout dengan icon exit, dengan on tab navigator push, metode push, kemudian yang akan dirotasikan ke halaman landing. Jadi pas di logoutnya nanti di tab, ketika logout di tab maka akan keluar ke landing. Nah selanjutnya ada button navigation bar. Nah button navigation bar ini yang digunakan untuk menampilkan ini yang di bawah ini, button di bawah. Nah ini saya menggunakan 3, yaitu untuk menggunakan tiga icon, yaitu home untuk beranda, kemudian icon assignment untuk katalognya, kemudian ada people untuk profilnya. Nah di sini dapat diatur untuk aktif icon, apabila diklik maka akan berubah warna menjadi green, begitu juga dengan yang lain. Nah di sini juga menggunakan label untuk beranda, katalog, dan profile untuk masing-masing bagian pada bottom bar. Nah selanjutnya apabila landing ini adalah tampilan untuk eber sama bottom bar saja. Nah, kenapa ditampilkan? Yang pertama adalah card ini, karena yang pertama kali dipanggil adalah pada indeks ke-0. Jadi di sini telah mengelis list container ini digunakan untuk memanggil kelas pada bottom bar berdasarkan indeksnya. Home screen ini indeksnya 0, kemudian katalog 1, profilnya 2. Nah, di sini yang dipanggil pertama adalah home screen. Home screen di sini berisi berisi data sekaligus card-card yang kita susun secara list ini. Nah, di sini terdapat import yang digunakan untuk memanggil data-data di kelas lain, kemudian ada variabel tanaman dengan memanggil fungsi dari tumbuhan. Nah, tumbuhan ini diambil dari file tumbuhan.dart, di mana terdapat deklarasi nama, harga, deskripsi, gambar yang disimpan ke parameter tumbuhan. Nah, pada home screen ini terdapat list di mana memanggil fungsi dari tumbuhan. Jadi di sini saya mengisikan datanya untuk nama bunganya, harganya, kemudian deskripsi beserta gambarnya. Gambar diambil dari network image network. Seperti biasa terdapat metode scaffold, kemudian ada center, kemudian bodinya center, kemudian ada list view builder ini yang digunakan untuk menampilkan tanaman berdasarkan indeks, kemudian di-return atau dikembalikan ke gesture detector. Di sini terdapat fungsi on tab yang digunakan untuk apabila pada card nanti diklik maka akan pindah halaman ke detail halamannya. Jadi ada metode push, kemudian material background, kemudian di builder ke detail tumbuhan dengan di sini mengambil data, passing data dari tanaman berdasarkan indeks yang dimasukkan. Ini indeks pertama, indeks kedua, seperti itu. Kemudian ada card. Nah, new card ini adalah merupakan fungsi dari custom card yang fungsinya untuk menampilkan list menu dengan efek bayangan dengan custom pada kotak dari card. Nah, di sini saya menggunakan shadow color yaitu yang digunakan untuk bayangan dari cardnya sendiri. Jadi cardnya di sini ada bayangan warna hijau. Kemudian selanjutnya ada ini roundednya itu dari cardnya ini, rounded dari pojok-pojoknya dari card. Kemudian ada, nah di sini kan tadi saya menjelaskan mengenai on tab. Nah di sini apabila pada card yang pertama yaitu bunga anggrek ini diklik maka akan muncul ke halaman detail tumbuhan. Nah, tanaman ditampilkan ini berdasarkan indeksnya. Karena indeks yang pertama dari tanaman adalah bunga anggrek, maka ketika di tab akan muncul deskripsi dari bunga anggrek. Nah, selanjutnya di sini ada image network, ini yang digunakan untuk memanggil image, gambar-gambar ini. Kemudian ada nama beserta harga. Misalkan padding, nah di sini mencetak namanya, kemudian harganya. Nah seperti itu untuk halaman home screen. Kemudian detail tumbuhan ini seperti yang telah saya demokan tadi, yaitu terdapat deklarasi
variabel tanaman dengan memanggil kelas tumbuhan, kemudian detail tumbuhannya itu diberikan parameter tanaman yang akan disimpan, yang akan dicetak tadi, kemudian sebenarnya ini untuk passing data, kemudian ada widget bagian judul, detail tumbuhan itu seperti ini. Nah, widgetnya bagian judul sebagai kontainer, kemudian ini kontainer di mana isinya itu di kolom ada bottom, start, kemudian cross alignment button start itu diarahkan ke kiri di mana ada nama beserta harga. Kemudian untuk bagian deskripsi dia memanggil teks, nama deskripsi, passing data deskripsi dari home screen yang tadi masukkan tadi dengan menggunakan tekstilnya gray, jadi warnanya abu-abu. Kemudian di scaffold ebernya ini menggunakan tanaman nama, jadi di bottom di eber ini memanggil variabel nama untuk dicetak di eber. Nah, kemudian ada list view, kemudian image-nya ini menggunakan list view. Jadi pada body ini menampilkan list view, menampilkan data, urutan data dari yang pertama adalah image network, kemudian ada bagian judul, ini bagian judul, kemudian ada bagian deskripsi. Nah, selanjutnya ketika di back maka akan kembali ke halaman landing page.dart. Nah, di sini ketika saya pencet button navigation yang katalog, maka akan pindah halaman ke halaman katalog.dart. Katalog.dart ini sama, terdapat deskripsi, deklarasi variabel param yang disimpan ke parameter katalog, kemudian ada list di sini ada image yang saya panggil dari image yang telah saya simpan di ke folder image, kemudian ada kolom dengan teks lama data, kemudian ada form, text field search, kemudian ada teks lagi, top flower, kemudian nah di sini menggunakan fungsi create view builder. Nah, fungsinya sama pada list builder di mana list view builder yang digunakan untuk scroll. Nah, data yang disimpan itu dapat di scroll seperti ini. Nah, di sini saya mengambil kumpulan gambar. Nah, image asset ini kumpulan gambar yang telah saya simpan di list kumpulan gambar. Jadi pada katalog akan muncul seperti ini, teks sama data, kemudian Makvira ini merupakan passing data yang dari login, kemudian ada text field search, kemudian ada gambar yang bisa di scroll view. Nah, kemudian ini terakhir yaitu bottom profile yang diklik akan menampilkan ke halaman profile. Nah, profile.dart ini berisi widget container, kemudian kolom, kemudian ada image-nya tuh dari internet, kemudian ada teks yang bisa diatur tekstilnya, kemudian ada card di sini yang digunakan untuk ini post, follower, follow. Nah, di sini cardnya custom card dari horizontal, kemudian warnanya, kemudian terdapat isi-isi, kemudian ada kontainer lagi, bungkus kontainer di mana isinya di sini ada bio beserta teks. Bionya teks bio ini diatur tekstilnya warna merah, kemudian untuk teksnya sendiri seperti ini. Nah, akan saya demokan sekali lagi. Maka tampilan awal dari landing.dart seperti ini. Apabila diklik sign in akan masuk ke login, di mana kita harus memasukkan data berdasarkan yang tadi inisialisasi tadi, Makvira, kemudian passwordnya 010402. Kemudian ketika diklik login, maka akan muncul ke landing
dot landing page dot di mana ada bottom sama ebernya. Di eber di sini terdapat drawer beserta teks beserta icon drawernya terdapat foto, kemudian ini ada list view, kemudian untuk bottom barnya sendiri bisa pindah halaman. Untuk halaman beranda seperti ini, halaman katalog bisa di scroll, kemudian halaman profile. Nah, halaman beranda ini ketika diklik maka akan muncul ke artikel dari indeks masing-masing, bunga teratai, kemudian bunga bougainville, seperti ini dari fungsi on tab. Nah, untuk driver di sini saya hanya memfungsikan pada logout, jadi ketika logout dipencet akan keluar halaman ke landing page.dat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes selesai. Cuma nyambung tak. Butuh hapus data sih biar aku edit sendiri, nggak apa-apa.